Perkenalkan, nama saya Leonardo Jackson Indring Dangur, dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara sedikit arti HAM dalam terang kitab suci dan ajaran gereja. Hak asasi manusia atau HAM adalah anugerah ilahi yang melekat pada diri manusia. Dalam pandangan Kristiani, HAM bukan sekedar konsep hukum atau filosofis, melainkan anugerah ilahi yang melekat pada setiap manusia sejak lahir atau bersifat kodrati. Martabat manusia sebagai citra Allah atau imago Dei menjadi dasar utama penghormatan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Ini berarti setiap individu tanpa memandang ras, suku, agama, jenis kelamin atau status sosial memiliki hak-hak yang sama dan tak terpisahkan. Mengenai HAM ini ada dasar biblis dalam ajaran gereja. Yang pertama itu adalah pada Kejadian bab 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat ini menegaskan bahwa setiap manusia diciptakan dengan martabat yang sama sebagai citra Allah. Yang kedua, pada Galatia bab 3 ayat 28 yang berbunyi, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Paulus menekankan kesetaraan dan persatuan semua orang dalam Kristus. Lalu yang ketiga ada Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Perumpamaan ini tentang penghakiman terakhir yang mengingatkan kita bahwa perlakuan terhadap sesama, terutama yang miskin dan menderita, sama dengan perlakuan terhadap Kristus sendiri. Ini menekankan pentingnya solidaritas dan kasih terhadap sesama. Lalu, untuk mempertegas HAM ini, ajaran gereja mengeluarkan dokumen-dokumennya, atau gereja Katolik ini telah mengembangkan ajaran sosial yang kaya tentang HAM, yang tercermin dalam berbagai dokumen penting. Yang pertama itu ada Gaudium et Spes, yang artinya kegembiraan dan harapan. Dokumen Konsili Vatikan II ini menegaskan martabat manusia, hak-hak dasar, dan panggilan untuk membangun masyarakat yang adil dan damai. Yang kedua itu Pacem in Terris, damai di bumi. Ensiklik Paus Yohanes ke-23 ini merinci hak-hak asasi manusia, termasuk hak atas hidup, kebebasan beragama, dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Yang ketiga itu Solicitudo Rei Socialis atau kepedulian sosial. Ensiklik Paus Yohanes Paulus II ini menekankan solidaritas global dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang keempat, Caritas in Veritate atau cinta dalam kebenaran. Ensiklik Paus Benediktus ke-16 ini menghubungkan hak asasi manusia dengan pembangunan manusia seutuhnya dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Lalu ada prinsip-prinsip utama dalam hak asasi manusia. Yang pertama itu martabat manusia. Setiap manusia memiliki martabat yang tak terhingga sebagai citra Allah. Yang kedua ada solidaritas, yang dimana kita semua itu terikat dalam keluarga manusia dan bertanggung jawab untuk saling mendukung. Yang ketiga ada subsidiaritas, di mana keputusan harus diambil pada tingkat terdekat yang memungkinkan dengan menghormati peran keluarga dan komunitas. Yang kelima ada kebaikan bersama. Masyarakat harus diorganisasikan untuk mempromosikan kebaikan bersama yang mencakup hak-hak semua orang. Dalam gereja Katolik, ajaran tentang HAM bukan hanya teori, tetapi panggilan untuk bertindak. Jadi, sebagai orang Katolik, kita harus mendukung HAM dengan cara, pertama, membela hak-hak mereka yang terpinggirkan dan tertindas. Lalu, membangun masyarakat yang adil dan damai. Ketiga itu mempromosikan dialog dan kerjasama antar agama dan antar kebudayaan. Yang terakhir, menjaga kelestarian alam ciptaan. Akhir, pada kesimpulan ini, jadi HAM itu dari pandangan dasar teologis, HAM dalam pandangan Kristiani berakar pada keyakinan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Martabat manusia yang tak terhingga ini menjadi fondasi utama penghormatan terhadap HAM. Kitab suci, baik perjanjian lama maupun baru, menegaskan pentingnya keadilan, kasih terhadap sesama, dan perlindungan terhadap yang lemah. Lalu HAM juga didukung oleh ajaran gereja. Gereja Katolik melalui dokumen-dokumen seperti Gaudium et Spes, Pacem in Terris, dan Dignitas Humanae telah mengembangkan ajaran sosial yang kaya tentang HAM. Ajaran ini menekankan martabat manusia sebagai dasar semua hak dasar seperti hak atas hidup, kebebasan beragama dan keadilan sosial, solidaritas dan opsi preferensial untuk yang miskin, tanggung jawab terhadap lingkungan. Lalu, ajaran gereja tentang HAM ini bukannya teori, tapi panggilan untuk bertindak dalam membela dan mempromosikan HAM. Umat Kristiani dipanggil untuk menjadi agen perubahan dalam membangun masyarakat yang adil dan damai. Dan pada esensinya ini,
HAM itu bukan sekedar konsep hukum, melainkan ekspresi dari martabat manusia sebagai anugerah ilahi. Gereja Katolik berperan penting dalam memberikan landasan moral dan etika bagi perlindungan dan promosi HAM di seluruh dunia. Gereja menyerukan kepada seluruh umat manusia untuk menghormati dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia. Dengan demikian, pandangan gereja terhadap HAM adalah pandangan yang holistik yang mencakup dimensi teologis, moral, dan sosial. Sekian saja dari saya, terima kasih.